Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Segala puji bagi Allah yang mana pada hari yang berbahagia ini telah diberi kesempatan oleh Allah sehingga telah dapat kita hadir di ke dalam masjid untuk sama-sama menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam, marilah bersama-sama kita hantarkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat beliau sekalian. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin qala falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur ma la tara qala ya abdi fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita kaji, kita ulang kaji yang berhubungan dengan ayat yang telah Khatib bacakan tadi. Hal ini mengisahkan tentang penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Betapa manakala Nabiullah Ismail alaihissalam falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Nabiullah Ismail alaihissalam sampai umurnya, para ulama mufassirin ikhtilaf umur Nabiullah Ismail manakala terjadi penyembelihan. Di dalam tafsir Al-Jalain disebutkan falamma balagha ma'ahu sa'ya, artinya qil, ada yang mengatakan manakala Nabi Ismail berumur 9 tahun, wa qil, ada yang mengatakan Nabiullah Ismail berumur 13 tahun. Telah kita pahami bersama bahawa sesungguhnya konsep penyembelihan dalam Islam itu yang nantinya disyariatkan dengan kurban. Dalam kesempatan ini Khatib akan ingin menjelaskan yang nantinya bermanfaat bagi kita sendiri, bagi Khatib sendiri dan hadirin yang telah hadir pada hari yang berbahagia ini, bagaimana terjadi dialog antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail untuk terlaksananya penyembelihan yang disebut dengan musyawarah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, manakala Nabiullah Ismail berumur 7 tahun atau 13 tahun, qala, berkatalah Nabiullah Ibrahim kepada anaknya, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, di dalam penglihatan mimpiku, inni araka fil manami anni adbahuka, sesungguhnya aku akan menyembelihmu. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Mimpinya para nabi, para mufassirin mengatakan wahyu. Oleh karenanya mimpinya para nabi berbeda dengan mimpi-mimpi orang lain. Anni adbahuka, aku ingin menyembelihmu. Sebelum terjadi penyembelihan, Nabiullah Ibrahim alaihissalam menanyakan kepada anaknya, fanzur madza tara, wahai anakku, bagaimana pendapatmu tentang ini? Ini mengajarkan kepada kita bahawa harus ada musyawarah dalam berbagai permasalahan yang terjadi, walau sekecil apapun harus ada musyawarah sehingga saling mencintai, sehingga saling keridhaan di antara keduanya. Kenapa Nabiullah mengatakan, Nabiullah Ibrahim, fandur madza tara? Ulama mufassirin mengatakan bahawa untuk menciptakan saling ikhlas di antara keduanya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya konsep ikhlas dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah ruh dalam setiap amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Athaillah Iskandari dalam kitabnya Al-Hikam, bahwa sesungguhnya amalan yang kita amalkan itu bagaikan berhala yang berdiri. Al-a'malu suwarun qa'imatun. Setiap amalan yang kita kerjakan itu adalah bagaikan patung yang berdiri yang tiada nilainya. Yang menjadikan patung itu adalah hidup, yang menjadikan patung itu hidup, wujudu ikhlas fiha, terdapat ikhlas di dalamnya. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa ruhuhu ikhlas fiha. Yang menjadikan amal kita itu menjadi hidup adalah ikhlas. Oleh karenanya setiap amalan yang tanpa didasari oleh ikhlas, menurut penjelasan Ibnu Athaillah Iskandari dalam kitabnya Al-Hikam, bagaikan patung yang berdiri yang tiada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di sisi makhluk mereka menilai secara zahirnya, namun Allah menilai secara batinnya. Namun alangkah indahnya kalau kita mengamalkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Zahir batin itu sama bagaikan permata yang cemerlang. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengamalkan perintah Allah zahiran wa batinan, karena perintah Allah itu menyangkut zahir dan batin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, disebabkan karena rasa ikhlas untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka timbulnya rasa musyawarah di antara anak dengan ayahnya, itu karena ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan segala perintahnya dan larangannya. Sesungguhnya manakala tidak ada rasa ikhlas di dalam setiap amalan, maka musyawarah tidak akan terjadi. Sesungguhnya terjadinya penyembelihan. Tidak ada seorang ayah pun yang ingin menyembelih anaknya, dan tidak ada seorang anak pun yang disembelih oleh ayahnya. Namun apa yang terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam itu adalah untuk menunaikan perintah Allah. Karena cinta dan rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah terlaksana perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah terjadi dialog, apa yang diucapkan oleh anaknya? Fandur madza tara. Nabiullah Ismail alaihissalam menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar. Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang dijawab selanjutnya? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, engkau akan dapat daku ini, insyaallah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Kenapa didahulukan insyaallah dengan aku akan mengerjakan insyaallah? Ada perbedaan insyaallah satajiduni minas sabirin dengan satajiduni minas sabirin insyaallah. Insyaallah satajiduni minas sabirin, Nabiullah Ismail alaihissalam manakala mengungkapkan ungkapan itu, yang nampak pada dirinya hanyalah kudrah dan irada Allah, tanpa nampak penyembelihan pada dirinya. Manakala dia mengatakan insyaallah satajiduni minas sabirin, dia tidak pernah terbayang pada dirinya bagaimana sakitnya kena pisaunya. Dia tidak pernah terbayang dengan dirinya bagaimana ditinggalkan ayah dan ibunya. Tidak pernah terbayang dirinya kepada makhluk, melainkan hanya terbayang kepada Allah. Satajiduni minas sabirin. Sedangkan manakala disebutkan minas sabirin insyaallah satajiduni, didulukan satajiduni kemudian insyaallah, di sini masih nampak bekas makhluknya, masih bekas pisaunya,
bekas sakitnya, bukan berarti dalam dirinya tidak ada ikhlas. Tapi manakala didahulukan insya Allah, yang nampak hanya Allah, tidak nampak bekasnya. At-takhliq wa at-takhliq huwa Allah subhanahu wa ta'ala. At-takhliq wa ta'thir fi hadhihi dunya huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ikhlas yang sebenar-benar ikhlas. Inilah tauhid yang sebenar-benar tauhid. Tidak pernah nampak pada dirinya bekasan makhluk, namun yang nampak di hatinya dalam pandangannya adalah bekasan Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas mengapa satajiduni minas sabirin? Dalam ayat yang lain, Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak pernah diberikan anak satupun, sehingga beliau selalu membacakan doanya, habli Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Itulah doa yang dipanjatkan oleh Sayyidina Ibrahim manakala Allah belum menganugerahkan seorang anaknya. Namun manakala Allah anugerahkan anaknya, Nabiullah Ismail alaihissalam, terbukti dalam ucapannya, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Rabbi habli minas salihin satajiduni minas sabirin. Allah. Sesungguhnya anak yang soleh akan dilahirkan daripada orang yang soleh. Itu secara adat kebiasaannya. Namun kudrah dan irada Allah subhanahu wa ta'ala, at-takhliq wa ta'thir huwa Allah, mampu menciptakan awliya Allah bukan dari golongan orang yang soleh sebelumnya, yang nantinya soleh insyaAllah. Namun secara adat, anak yang soleh berada dalam genggaman orang-orang yang soleh. Namun dengan kudrah dan irada Allah, kadang-kadang ayahnya soleh, anaknya soleh. Itu berhubungan dengan at-takhliq wa ta'thir huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan ayat ini, hadirin yang dirahmati Allah, maka Islam mengajarkan kepada kita bermusyawarah dalam berbagai masalah, baik itu permasalahan besar maupun permasalahan kecil. Karena dalam musyawarah itu akan menghubungkan dua hati yang saling berbeda. Karena dengan musyawarah itu akan kita tahu apa yang mereka inginkan, dan mereka pun tahu apa yang kita inginkan, sehingga terjadilah titik temu di antara keduanya. Islam didirikan atas musyawarah. Islam didirikan atas tasam. Islam didirikan saling menghargai satu sama lain. Islam didirikan atas cinta. Irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Cintailah makhluk Allah yang ada di dunia ini. Niscaya Allah, niscaya penduduk langit akan mencintai Anda. Bagaimana mekanismenya? Adalah yang pertama, ikhlas dalam setiap amal. Karena ikhlas akan menghasilkan sebuah kekuatan, yang kekuatan itu tidak akan dapat dilawan oleh makhluknya, melainkan itu adalah kekuatan ruh Islam, adalah ikhlas. Kemudian yang kedua, marilah kita tawakal terhadap apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Karena takhliq wa ta'thir huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengubah apapun, karena semuanya bergantung kepada kudrah dan irada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sabar. Sabar merupakan obat dari segala penderitaan di dunia ini. Sabar merupakan obat dari segala cobaan di dunia ini. Sabar merupakan obat dari segala permasalahan kegalauan di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah galau di dunia ini. Tidak ada pernah seorang pun yang tidak pernah resah hidup di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini bahagia. Karena dunia ini diciptakan oleh Allah
darul ibtila wal balwa. Memang dunia ini diciptakan oleh Allah hanyalah untuk cobaan dan penderitaan. Sesungguhnya cobaan dan penderitaan itu adalah pakaiannya para nabi. Sesungguhnya cobaan dan penderitaan itu adalah pakaiannya para waliullah, seterusnya dan seterusnya sampai kepada hari kiamat nanti. Bagaimana mereka itu menyembuhkan, bagaimana mereka itu bisa menjalani segala permasalahan itu? Yang pertama, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya apa yang terjadi di dunia ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bagaimana mereka mampu menjalani segalanya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya tawakal yang sesungguhnya seperti yang telah diperlihatkan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Kemudian konsep yang ketiga adalah sabar. Dengan sabar segala permasalahan akan terselesaikan. Dengan sabar segala permasalahan Allah akan buka jalannya. Allah berfirman dalam ayat yang lain, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah anda sekalian, kamu sekalian, manakala berada dalam kegalauan, manakala berada dalam kegelisahan, manakala berada dalam penderitaan. Wasta'inu, minta tolonglah kamu sekalian, bisabri, dengan sabar, wassalah, dan salat. Makna wasta'inu bisabri wassalah artinya salatlah anda dan bersabarlah anda. Dengan wasilah kedua ini Allah akan turunkan rahmat dan hidayah untuk anda. Allah bebaskan segala permasalahan yang sedang kamu alami, anda alami sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita paham Islam dengan sempurna, sebenarnya Islam itu lembut, sebenarnya Islam itu indah, sebenarnya Islam itu saling menghargai satu sama lain dalam perbedaan. Namun disebabkan karena metode pemahaman Islam yang berbeda, sehingga terjadi perbedaan satu sama lainnya. Namun perbedaan itu pada hakikatnya adalah rahmatan lil alamin. Namun ada sebagian hamba Allah yang tidak mampu memahami rahmat ini, sehingga terjadilah pertentangan satu sama lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Barakallahu li wa lakum fima min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.